Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bisa menikmati ibadah demi ibadah. Biarlah kita datang dengan penuh ucapan syukur dan kita datang dengan penuh kepercayaan bahwa Allah masih sanggup mengadakan setiap mujizatnya bagi kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang dengan penuh kesungguhan. Kita datang dengan penuh kepercayaan. Dia Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap mujizat yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus lakukan mujizat demi mujizat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau hadir di dalam pujian penyembahan kami. Terlebih Engkau berfirman, menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ya Tuhan, di saat kami takut, kami percaya Engkau menopang kami. Ya Tuhan, di saat kami gentar, kami percaya Engkau adalah penolong. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa masih bekerja. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan perlindungan kami. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan
mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya Tuhan, Kau pembuat mujizat. Ku percaya Tuhan, masih ada mujizat di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menopang kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau menopangku. Ku percaya Kau menolongku. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ku percaya tangan-Mu yang bekerja melindungiku. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja.
Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Sikaralanana, sikaralalala, malam. Sikaralalala, malam. Glory, haleluya, 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 haleluya. Sikaralalala, malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami menikmati ya Tuhan, betapa indahnya saat kami Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami. Kami menaikkan penyembahan kami Tuhan. Kami menaikkan lagu-lagu buat Engkau Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami. Sebagai ungkapan kerinduan hati kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jam ini kami bersatu hati ya Tuhan, sungguh meminta pertolongan Tuhan, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Tidak menambah, tidak mengurangi, tapi sepenuhnya menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi juga setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Tidak hanya mendengar Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, kami semua bisa jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu percaya Tuhan, firman itu tidak hanya masuk, tapi akan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Ada perubahan terjadi, ada terobosan terjadi, ada pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, sesuatu sedang Engkau kerjakan ya Tuhan. Di saat firman-Mu Engkau bentangkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap hati yang mendengar ya Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, umat-umat-Mu, biarlah jadi tanah hati yang baik ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, biar kami semua boleh siap ya Tuhan, menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kalau kembali saya dan saudara boleh berjumpa secara online melalui ibadah doa pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Tuhan sangat baik. Amin. Saya percaya, kita percaya Tuhan sangat baik. Katakan amin, katakan Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik dalam hidupku, dalam hidup kita. Tidak peduli apapun kondisi saat ini yang sedang saya maupun Bapak Ibu alami. Termasuk saya pun tidak perlu tahu. Sekalipun juga memang secara online saya tidak bisa bertatap muka. Kepada siapapun jemaat, Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan mengikuti ibadah ini. Bukan karena saya tidak peduli apa keadaan saudara, tapi karena iman kita berkata apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tetap Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saya berdoa tidak ada satupun yang tidak bisa berkata Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, kalaupun mungkin dalam hati ada yang merasakan, aku tahu Tuhan itu baik, tapi hatiku Tuhan saat ini
Aku masih sedih. Hatiku masih tertekan, hatiku masih ada takut, ada khawatir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa engkau dan berkata, jadilah kuat, tenanglah, jangan takut. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah lepas kendali atas hidupmu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu, kuatkan kepercayaanmu semakin lagi sama Tuhan. Jangan pernah engkau lepaskan kepercayaanmu sama Tuhan. Sekali engkau mundur, sedikit saja saya katakan kau mundur, Bapak Ibu, membuat engkau sangat jauh mundur ke belakang. Karena tarikan di dunia ini tanpa engkau lepas saja, engkau berpegangan sama Tuhan, tarikan dunia untuk membuat engkau jauh dari Tuhan itu sangat kuat. Apalagi kalau engkau lepas tanganmu, peganganmu sama Tuhan, bukankah akan membuat engkau semakin terseret ke belakang jauh lebih cepat. Karena itu saya berkata Bapak Ibu, seberat apapun, saya mau katakan juga sama hidup saya, sama diri saya. Seberat apapun yang kita alami, tetap pegang, percaya kita sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan penolong kita yang setia. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu. Terlalu cepat Bapak Ibu, baru kita mendengar satu berita, satu keadaan yang secara telinga kita saat kita dengar, itu tidak baik kondisinya, keadaannya. Baru kita dengar, sedetik berikutnya, pikiran kita sudah jalan jauh, mereka-reka mungkin, menerka-nerka, aduh mungkin akan terjadi ini, hal-hal yang terburuk, yang paling buruk yang bisa terjadi atas hidup kita maupun atas hidup mungkin orang-orang terdekat kita, yang membuat kita ini akan semakin takut, down, pusing, stres, khawatir. Bapak Ibu Saudara, itu selalu demikian terjadi. Karena itu tadi saya dapat gambaran. Bapak Ibu, kalau engkau ngikuti, itulah tarikan dunia. Tarikan dunia itu membuat kita takut. Tarikan dunia itu membuat kita ini stres, bingung, tidak bisa berbuat apa-apa, mikir pun tidak sanggup. Orang yang awalnya tidak apa-apa, tapi gara-gara dengar berita yang tidak baik, mungkin kabar celaka, bisa seketika itu sakit karena saking takutnya. Bapak Ibu, tapi ingatlah firman Tuhan yang hari ini melalui kebetulan hari ini saya, bukan kebetulan, saya percaya yang saya sampaikan tadi termasuk buat saya, karena saya jujur, saya akui saya manusia. Saya masih bisa Bapak Ibu kalau dengar berita juga, kabar yang celaka, kabar yang tidak enak itu membuat saya langsung syok, kaget, takut, bingung, gelisah. Tapi saya diingatkan, makanya saya sharingkan kembali apa yang saya dapatkan buat saya dan saudara. Jangan pernah kita langsung respon awal kita ini takut, bingung, tapi tetap jadilah tenang. Percaya, andalkan Tuhan. Amin. Jadilah tenang. Jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kembali kita harus doa. Tapi bagaimana kita bisa berdoa kalau kita nggak tenang? Nggak tenang itu yang tadi saya sampaikan. Takut, khawatir, gelisah. Jangan biarkan Bapak Ibu. Tetap pegang tanganmu erat-erat sama Tuhan. Tarikan itu begitu kencang, begitu kuat. Jangan mau kau lepas kepercayaanmu sama Tuhan.
Sekalipun matamu mungkin melihat, mendengar secara kasat mata di depanmu itu ada Goliat yang begitu besarnya. Tapi miliki iman, miliki hati yang kuat, berani seperti Daud saat menghadapi Goliat. Dia nggak punya apa-apa loh Bapak Ibu Saudara, perlengkapan perang yang selengkap Goliat. Dia tidak punya modal, postur yang tegap, tinggi, besar seperti Goliat. Modalnya cuma satu kalau saya bilang, nekat. Nekat karena apa? Nekat karena dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Selama ini dia menghadapi berbagai macam, mungkin dikatakan ada melawan binatang-binatang buas. Dia bisa lolos, itu modalnya. Nah, saya percaya kita ini tidak dikasih Tuhan ini modalnya nol, tidak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua kita tidak dikasih modal nol sama Tuhan. Pasti saya dan saudara di masa yang lampau pasti ada cerita-cerita pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kecil atau besar, ingat-ingatlah Bapak Ibu. Mungkin itu sama dirimu. Mungkin sama orang terdekatmu yang kau kasih. Suami, istri, anak, orang tua, kerabatmu, teman, sahabatmu. Atau mungkin kau pernah mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Engkau pernah membaca kesaksian-kesaksian hidup orang. Bapak Ibu ingatlah, ingatlah, ingatlah. Saya percaya kalau engkau pada saat kau mendengar kabar yang celaka itu, engkau tidak bisa mengingat itu semua. Tapi saat engkau tenang, kau boleh, Tuhan tolong Tuhan. Sekonyong-konyong ada badai datang dalam hidupku ini. Aku berdoa Tuhan, aku katakan badai itu jadilah tenang. Bapak Ibu, itu kuasai diri. Itu perlunya kita menguasai diri. Itu perlunya kita berseru sama Tuhan. Itu perlunya kita baca firman. Itu perlunya di saat-saat seperti ini, firman itu akan keluar. Di saat-saat seperti itulah, saat yang tidak disangka-sangka. Kalau engkau baca firman, merenungkan firman, firman itu akan keluar. Tidak akan pernah sia-sia kita mau baca sudah berkali-kali Alkitab itu sampai habis. Sampai mungkin kau bilang, aku sudah tahu ceritanya ini, aku sudah tahu kalimatnya ini, aku sudah hafal. Tapi itulah gunanya, fungsinya, faedahnya. Karena engkau tidak tahu hidupmu. Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya bayangkan hidup kita ini seperti kita naik roller coaster. Kadang kita bisa di atas, kadang bisa turun. Begitu curam kita turun. Tapi percayalah, kita nggak akan selamanya di bawah. Ada waktunya kembali Tuhan, kalau sudah lihat kita sudah lulus ujian, kita akan naik kembali. Sampai satu waktu, ini bukan tidak ada endingnya ya Bapak Ibu. Satu waktu kita akan berhenti, selesai, yaitu di garis akhir. Penilaian Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana respon kita? Jangan pernah kita takut Bapak Ibu. Kalau engkau tidak punya Tuhan, mungkin bisa engkau takut. Tapi kalau engkau punya Tuhan, tapi kalau sikapnya kita sama, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, apa bedanya? Apa bedanya? Bapak Ibu, saya rindu kalau Tuhan menyampaikan pesan. Saya berdoa biar setiap kita ini bisa mengerti isi dan maksud pesan Tuhan ini. Karena saya akui Bapak Ibu, apa yang Tuhan pesankan ini bukan cuma buat saudara, tapi buat saya juga. Kita semua perlu Bapak Ibu, kita semua ini sangat perlu. Hari-hari ini terjadi baik dalam keluarga saya, dalam keluarga besar di Persekutuan Doa Komunikasi. Saya banyak kali dengar, melihat sakit. Mungkin beberapa waktu yang lalu, waktu di ibadah raya saya sudah sempat sampaikan sedikit. Waktu saya kesaksian, Bapak Ibu Saudara, saya pun ngalami juga di keluarga saya.
ada yang sakit, tiba-tiba. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya dididik mengenal Tuhan. Saya bersyukur karena saya punya Tuhan. Lewat semua kejadian itu, saya merenungkan kenapa kok bisa terjadi ini. Semuanya itu mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya sama Tuhan. Setiap orang yang apa? Melakukan kehendaknya. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk keadaan yang tidak enak. Termasuk kabar-kabar yang celaka itu. Karena buat Tuhan Bapak Ibu, yang terpenting yang selalu saya sampaikan dalam khotbah saya tidak pernah akan bosan menyampaikan. Yang terpenting bagi Tuhan itu bukan kita ini sembuh atau enggak. Bukan kita ini kaya atau enggak. Yang terpenting buat Tuhan ini, apakah hati kita ini benar atau enggak sama Tuhan. Bagi Tuhan menyembuhkan itu mudah Bapak Ibu. Bagi Tuhan memberkati kita itu mudah. Tapi yang Tuhan prioritaskan itu adalah sikap hati kita. Sikap hati saya dan saudara. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Amin. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kekerasan hati seseorang itulah yang ingin Tuhan hancurkan, yang ingin Tuhan ubahkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mencari hati-hati anaknya yang mau dibentuk. Hati yang bagaimana yang Tuhan mau? Bapak Ibu, kalau saya renungkan Bapak Ibu, dulu saya ini seorang yang punya hati yang dikatakan mungkin itu kecil. Pernah ada seorang papa dari teman saya bilang, oh ketemu sama saya sama ada satu teman saya. Teman saya yang satunya dibilang, oh hatinya anak ini tuh besar, lapang. Tapi yang saya dikatakan hati ini tuh kecil katanya. Dalam arti itu penakut, nggak beranian. Kalau yang satu hatinya itu besar, berani mencoba, punya hati yang kapasitasnya besar. Nah, berjalan waktu Bapak Ibu, saya dari yang penakut, nggak beranian ini itu, nggak berani mencoba, selalu dalam zona nyaman, tapi dipaksa dengan keadaan yang Tuhan izinkan untuk saya harus mencoba sesuatu yang baru, membuat saya nggak nyaman awalnya. Tapi sampai satu titik, saya bersyukur karena saya bisa jadi berani. Saya nggak takutan ini dan itu, saya bisa. Lebih banyak bisanya saya sekarang, walaupun masih tetap ada hal-hal yang membuat saya, aduh ini kalau saya nggak pernah lakukan, saya nggak berani. Beda kalau ada orang yang punya mental yang aku nggak masalah, walaupun aku belum tahu keadaan, aku maju dulu, aku coba. Saya bukan orang seperti itu dulu. Nah, berjalan waktu Bapak Ibu, saya merasakan hati saya kok agak mulai berubah lagi. Kalau saya tidak berjaga, Tuhan ingatkan. Dulu yang penakut, sudah Tuhan ubahkan jadi pemberani, tapi di dalam Tuhan. Tapi kalau saya tidak jaga, saya lebih ekstrim ke satunya lagi. Beraninya bisa ngawur. Ngawurnya bagaimana? Kalau saya tidak berjaga, saya merasakan. Pernah saya diingatkan, karena saya ingat dulu sekali waktu saya pertama kali bekerja. Namanya pertama kali kerja sama orang Bapak Ibu. Namanya kerja sama orang pasti banyak tekanannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kerja pasti tahu. Dihimpit, ditekan sama rekan kerja, sama atasan, deadline ini, deadline itu. Membuat kita yang awalnya tidak bisa apa-apa, tapi akhirnya membuat hati kita ini jadi apa? Keras. Karena apa? Satu sisi marah, tidak terima mungkin. Dengan keadaan ini mau melawan tidak bisa, membuat hati ini keras. Nah, kalau hati keras itu Bapak Ibu yang saya rasakan. Kalau orangnya diam, ngempet, nyimpan di hati, membuat orang ini jadi mati rasa, jadi dingin. Tapi kalau orang ini nanti bisa keluar,
disalurkan dalam tanda kutip, orang ini jadi pemberontak, marah, suka marah, mungkin jadi kasar tindakannya, tidak mengenakkan. Dua-dua itu tidak tepat Bapak Ibu. Nah, itulah yang Tuhan mau. Saya diubahkan. Dulu terlalu takut, tidak mau Tuhan. Tapi kalau jadi orang yang dingin, keras, Tuhan juga tidak mau. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Berani, pasti harus berani menjadi anak Tuhan. Goliat dan Daud kita lihat. Goliat itu begitu besar, tinggi, menakutkan Bapak Ibu. Prestasinya dikatakan luar biasa kalau menang perang lawan Goliat itu. Karena dia dikatakan belum punya lawan waktu itu. Daud kecil, kemerah-merahan bahkan dikata wajahnya. Tapi Daud punya keberanian. Amin. Makanya Bapak Ibu, keberanian itu tidak melulu bicara orang yang punya sesuatu yang modal yang mungkin badannya besar, mungkin punya sesuatu privilege yang lebih, tidak. Keberanian yang Tuhan bicarakan, orang itu punya iman, percaya. Dia belani Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Tapi kalau jadi keras, kalau waktu mengeraskan hati juga tidak mau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya hati seperti Daud, berani bela Tuhan. Tapi punya hati yang lembut saat mendengarkan Tuhan berbicara. Saat mendengarkan teguran Tuhan, peringatan Tuhan. Itulah mengapanya Daud dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa dikatakan berkenan di hatinya? Orang ini berani belani Tuhan. Tapi kalau ternyata dalam langkah hidupnya, dia ternyata ada salah, teguran Tuhan datang. Dia mau merendahkan hati, dia mau jujur di hadapan Tuhan. Bukan mengeraskan hati. Inilah hati yang Tuhan cari. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini khususnya, saya mau berbicara, menyampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana berbuat baik. Dari rangkaian tadi kata-kata, saya jujur, saya bersyukur kalau Tuhan ajari saya menyampaikan dari awal tadi. Membuat saya juga bisa mengerti. Karena bagaimana orang bisa berbuat baik kalau nggak punya hati yang baik. Karena dari hati baru keluar action, tindakannya. Bagaimana orang punya hati yang baik kalau tidak percaya sama Tuhan. Dan bagaimana kalau orang bisa punya hati yang baik kalau orang itu masih takut, bimbang. Orang takut, orang bimbang pasti dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Makanya pasti membuat dirinya jadi takut. Nah, dari tadi Tuhan ingatkan kita. Karena Tuhan pengen kita ini bisa berbuat baik. Saya bacakan ayatnya buat Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan mau kita berbuat baik? Salah satunya Bapak Ibu, alasannya yang pertama, Ibrani 13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Dan janganlah saya dan Bapak Ibu Saudara lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian, artinya korban-korban adalah perbuatan baik. Dan waktu kita memberi bantuan, itu adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Dengan kita berbuat baik, dengan kita memberi bantuan, itu sebenarnya adalah korban kepada Allah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jangan kita mau terjebak dengan percuma kita berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang Tuhan lihat hati kok. Tidak Bapak Ibu.
Beda konteksnya. Kalau berbuat baik untuk keselamatan memang tidak. Karena keselamatan itu anugerah daripada Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kalau kita sudah terima anugerah keselamatan, tapi kita tidak berbuat baik, itu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seorang anak Tuhan yang sudah diselamatkan tidak berbuat baik? Ada begitu banyak pertanyaan pasti. Dan saya katakan itu tidak benar. Harusnya orang yang diselamatkan pasti berbuat baik. Karena dia merasa, ingat Sakius, pemungut cukai, yang diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya memang, tapi karena anugerah Tuhan. Dan setelah ia diselamatkan, setelah Tuhan mengajak masuk ke rumahnya, keluarganya diselamatkan, apa yang ia lakukan? Ia mengembalikan uang perasannya berlipat-lipat kali. Berbuat baik ya. Kenapa ia berbuat baik? Karena ada perubahan hidupnya, karena ia merasa bersyukur. Ia dapat sesuatu yang belum pernah ia rasakan, keselamatan sejati, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam hatinya. Makanya ia berbuat baik. Ia mengembalikan hasil-hasil perasaannya, bahkan dikembalikan lipat ganda. Bapak Ibu, jangan lupa kita berbuat baik. Hari-hari ini di dunia ini begitu keras, begitu jahat. Tadi saya sampaikan, dalam pekerjaan kita digencet. Kalau kita tidak keras sama orang itu juga kita akan dipermainkan. Itu filosofi dunia. Kalau kita tidak keras sama orang itu tidak akan bisa nurut sama kita. Orang itu akan menginjak-injak kita. Itu filosofi dunia. Tapi firman Tuhan mau ingatkan saya dan saudara, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mau berbuat baik. Tuhan mau kita berbuat baik. Tuhan mau kita memberi bantuan. Tuhan mau kita berbeda. Bukan untuk apa, tapi Tuhan katakan nomor 1 loh, itu persembahan yang berkenan loh, menyenangkan hati Tuhan loh. Kalau namanya anak Tuhan yang cinta Tuhan, apakah kalau Tuhan sudah sampaikan berbuat baik, itu Tuhan senang loh. Bukan untuk keselamatan ya, sekali lagi saya katakan. Berbuat baik sebagai persembahan kita sama Tuhan. Amin. Tidak peduli kita ini berbuat baik karena misal ada orang jahatin kita. Aku tidak bisa berbuat baik kepada dia. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tetap mau, bahkan itu yang Tuhan mau. Kalau firman Tuhan katakan, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik sama engkau, apa faedahnya? Apa bedanya? Karena orang-orang berdosa pun berbuat seperti itu. Pasti pernah dengar bukan? Kalau ada teman atau saudara kerabat kita, rekan bisnis kita bilang, kalau orang itu baik sama aku lebih baik sama dia. Tapi kalau orang itu jahat sama aku lebih jahat berkali-kali lipat sama dia. Itu orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Rata-rata. Kalau kamu baik, aku lebih baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Tapi Tuhan kita ajarkan berbuat baik sama semua orang. Berbuat baiklah selama masih ada kesempatan, dikatakan, kepada semua orang. Galatia 6 ayat yang ke-10. Selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan bilang, ayo berbuat baik. Selama masih ada waktu kesempatan, berbuat baiklah. Kepada semua orang, apalagi teman-teman seiman. Karena jujur Bapak Ibu, kenapa saya renungkan? Bukan karena kita, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, loh ini kan satu keluarga. Kayak kita mungkin dalam persekutuan doa ini lebih baik. Bapak Ibu, tantangannya itu saya lihat lebih besar. Kalau berbuat baik kepada semua orang yang kita tidak kenal, itu sedikit lebih mudah kalau saya bilang. Lebih susah kita lihat orang-orang yang dekat ini,
kawan kita seiman, karena kita ketemu loh tiap kali. Rutin loh ketemunya. Dan kita tahu sedikit banyak dalam-dalamnya. Nah, kalau ada hati yang tidak benar, yang tidak beres, susah Bapak Ibu. Pasti akan ada gesekan-gesekan. Nah, itu yang banyak terjadi. Saya percaya banyak kali terjadi. Nah, Tuhan mau ingatkan makanya. Dikatakan makanya terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukan cuma karena itu seiman sama kita makanya kita harus lebih baik. Tapi tantangannya lebih berat maksudnya. Ada penekanan khusus di sana. Pengingat lebih lagi. Diingatkan, dikuatkan lebih lagi di sana. Di poin kawan-kawan seiman itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak pernah kita ini rugi kalau kita ini berbuat baik. Saya ingat dan saya catat Bapak Ibu. Ada satu cerita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 9 pasal 9 mulai ayat yang ke-36 dikatakan firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Garis bawah itu. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu Petrus di hadapan Dorcas yang sedang terbaring, berlutut berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak Ibu, satu kesaksian yang luar biasa yang saya tangkap. Bukan cuma dikatakan Tabita ini, Dorcas ini adalah orang yang terima mujizat Tuhan, mati dibangkitkan. Kalau kita sering dengarkan yang Lazarus, tapi ini ada satu juga. Dan yang membangkitkan ini bukan Tuhan Yesus, tapi murid Yesus yang bernama Petrus. Bapak Ibu, saya ada 2 poin di sini yang ingin saya ingatkan buat kita. Yang pertama pasti saya mau katakan, orang yang berbuat baik tadi, yaitu Dorcas ini dikatakan loh. Kalau firman Tuhan sampai mencatat itu pasti ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau mungkin cuma berbuat baik sekali 2 kali, belum tentu dicatat. Tapi kalau sampai dicatat ayat 36 tadi, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini berarti memang dia sangat terkenal, memang orang yang baik. Sering berbuat baik. Sampai dikatakan waktu meninggalnya, murid-murid yang ada di kota Yope pada waktu itu mendengar ada Petrus di Yope. Di Lida waktu itu. Lida itu dekat dengan Yope. Karena Petrus waktu itu masih ada di kota Lida. Sehingga waktu itu murid-murid yang ada di kota Yope ngirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada Petrus. Mari datang, ini ada orang yang baik yang meninggal, yang butuh pertolongan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang berbuat baik itu tidak rugi. Bahkan sampai meninggalnya, ada orang-orang yang sayang, perhatian. Kalau tidak sayang, tidak perhatian, tidak mungkin mengusahakan. Orang sudah mati loh Bapak Ibu ini, orang sudah meninggal. Tapi di sana ada murid-murid Tuhan yang ada di kota Yope itu.
dengar ada Rasul Petrus. Dia masih mengusahakan, tolong datang segera. Tolong datang segera ke tempat kami. Dan puji Tuhan, waktu Petrus datang, Petrus ketemu, Petrus berlutut berdoa, Tuhan jawab, Tabita bangkit. Amin. Saya mau motivasi kita, mengingatkan kita. Tidak ada ruginya loh, justru banyak untungnya, faedahnya berbuat baik itu. Sekalipun kalau di mata dunia kita berbuat baik, banyak sedekah, itu artinya apa? Orang bilang rugi kamu. Tapi kita ini bukan melihat yang dunia lihat, tapi kita melihat yang secara rohani. Kita ini lebih mementingkan hubungan. Hubungan dengan Tuhan yang tadi dikatakan berbuat baik kan persembahan yang berkenan ya sama Tuhan. Dan hubungan dengan antar sesama. Betul Bapak Ibu Saudara? Karena harta yang terindah itu bukan materi, bukan uang. Tapi satu hubungan dengan pencipta kita. Dan hubungan dengan saudara kita, seiman. Termasuk saudara-saudara kita di dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, Bapa kita ini mengasihi seluruh isi dunia ini. Nah kita sebagai anaknya, pasti harus sama atau mengasihi orang-orang yang sekalipun belum mengenal Tuhan. Makanya kita harus berbuat baik. Sekalipun kita mungkin rugi pasti saya katakan rugi kalau secara dunia loh. Tapi kita ini untung secara rohani. Keuntungannya apa? Banyak saudara-saudara kita yang memperhatikan kita, mendoakan kita. Banyak saudara-saudara kita, kalau kita punya kesulitan, kita nih ditopang, dikuatkan. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita cuma punya uang banyak, materi banyak, teman dekat, teman banyak. Tapi saat kita sakit, saat kita mungkin sedang jatuh, kelihatan teman-teman itu mungkin tidak banyak datang. Hanya yang setia, yang kelihatan, yang masih menemani. Itu yang saya katakan, poin pertama, berbuat baik itu tidak rugi. Poin yang kedua saya ingatkan dari cerita tentang Tabita ini. Jangan kita berpikir kalau kita sudah berbuat baik, banyak sedekah, kita artinya bawa persembahan yang berkenan sama Tuhan, terus kita bebas dari masalah. Tidak. Nyatanya Tabita mengalami sakit sampai mati. Betul? Sampai mati loh Bapak Ibu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan buat? Tuhan bisa utus hamba-hambanya untuk mendoakan dan menolong Tabita. Dalam kasusnya Tabita ini dibangkitkan. Amin. Amin. Dalam kasusnya Tabita ini, Tabita bangkit Bapak Ibu. Sehingga ditulis di Alkitab ini, sehingga saat ini, hari ini saya bisa menyampaikan firman ini, menjadi peringatan buat kita, mengingatkan kita, menolong kita untuk kita sadar, terbuka mata kita, telinga kita, hati, jiwa kita, bahwa Tuhan itu berkuasa. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Amin. Karena itu jangan pernah kita putus asa Bapak Ibu. Jangan pernah kita mau kalau kita ini diselewengkan. Jadi manusia yang tujuan Tuhan mau kita ini jadi manusia yang penuh dengan perbuatan baik. Firman Tuhan Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Kalau kita tahu harus berbuat baik, kita nggak melakukan, berdosa Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau jangan kita tidak berbuat baik. Karena dengan tidak berbuat baik artinya kita berdosa. Berdosa artinya kita apa? Hubungan kita dengan Tuhan terlepas. Putus hubungan itu. Jangan mau. Karena dosalah yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Membuat jarak. Satu ayat terakhir Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka perhatikan, kenapa Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi musuh, berbuat baik.
Dikatakan, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia itu Tuhan, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan ingatkan sebagai penutup firman Tuhan hari ini. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat kasih itu? Karena ada upah daripada Tuhan. Dan yang kedua, dengan berbuat baik itu, kita dijadikan secara sah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena apa alasannya? Karena Tuhan Allah juga mengasihi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang yang jahat itu dikatakan. Bapa kita, Allah kita itu orang pribadi yang mengasihi orang-orang jahat yang tidak tahu berterima kasih. Artinya apa? Allah mengasihi. Bukan karena Allah sudah dikasihi oleh orang-orang itu, tapi karena orang-orang ini memang penerima kasih Tuhan. Tuhan berbuat baik. Sekalipun yang dikasihi ini tidak berbuat baik loh. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau kita mengasihi orang yang baik, tidak beda dengan orang dunia. Tapi kalau orang jahat kita kasihi, tidak mudah, memang saya akui tidak mudah. Tapi ini kebenaran yang saya sampaikan. Bukan karena saya bisa lakukan, tapi ini kebenaran. Dan saya sendiri pun berdoa, Tuhan aku mau Tuhan. Karena apa? Iya ya, Allah kita, Bapa kita itu juga seperti itu loh. Mengasihi yang bukan karena dia dikasihi terlebih dahulu. Karena Allah yang mengasihi terlebih dahulu. Kepada orang-orang yang jahat yang tidak tahu berterima kasih itu. Makanya kita sebagai anak-anaknya, kalau kita bisa melakukan itu, kita ini dapat validitas, pengakuan secara sah bahwa kita ini anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan yang kedua, ada upah. Beda upah dengan validitas. Upah itu kita sesuatu yang kita dapat nikmati. Validitas tadi, pengakuan tadi, itu bukan cuma membuat kita bangga loh Bapak Ibu. Saya percaya itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau engkau dikatakan engkau anak-anak Allah yang maha tinggi, engkau berjalan dimanapun, ada penyertaan Tuhan. Engkau dimanapun kau berada, seperti di Petrus, seorang murid Tuhan, rasul Tuhan, engkau berdoa, Tuhan mendengar. Ada kuasa Tuhan yang menyertai pelayanannya. Ada kuasa hikmat Tuhan menyertai engkau dimanapun kau berada. Dalam pelayanan, pekerjaan sehari-hari, studimu, dimanapun kau berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara. Jangan pernah tidak berbuat baik, tetapi berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Efesus 6 ayat yang 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang yang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tiba saatnya saya dan saudara ambil satu keputusan menjadi pelaku firman. Tanpa keputusan untuk melakukan firman Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak akan ada hasilnya. Saya berdoa dan saya percaya apa yang sudah jadi berita kebenaran ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu iman, percaya saya. Dan saya berdoa bahwa Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, biar ada jiwa-jiwa, hati-hati yang boleh menerima berkat. Saya tidak mau asal Tuhan. Saya berdoa, saya tahu saya punya banyak kelemahan. Tapi saya sangat bersyukur. Menyampaikan firman Tuhan itu sangat bersyukur. Bukan beban. Tapi menyampaikan firman Tuhan itu yang paling membuat saya bahagia. Saya bisa merasakan hatinya Tuhan. Saya berdoa, bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa
menangkap hatinya Tuhan melalui apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa, sungguh Roh Kudus yang menolong setiap kita, Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Syukur terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Kau sendiri yang bekerja Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun setiap umat-umat-Mu yang mendengar ini Tuhan. Biar mereka boleh mengerti hati-Mu Tuhan. Biar mereka boleh mengerti isi dari firman-Mu hari ini. Apapun yang mereka hadapi juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Sakit penyakit ya Tuhan, masalah ekonomi Tuhan. Hubungan suami istri, orang tua anak ya Tuhan. Hubungan dalam pekerjaannya ya Tuhan. Apapun kondisinya saat ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Apapun itu Tuhan. Keadaan-keadaan yang menghimpit jiwa, hatinya Tuhan. Kepahitan ya Tuhan, stres ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan menolong, melepaskan, membuka jalan ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, satu persatu Tuhan umat-Mu ini Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami Tuhan untuk semakin mengerti Engkau Tuhan. Bahwa kami tidak jadi ahli Taurat, orang Farisi. Tapi biar kami jadi seperti Maria Tuhan. Mengerti hati-Mu. Sehingga apa yang terbaik dalam hidup kami ini Tuhan. Tidak diambil ya Tuhan. Sama seperti Maria. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa Tuhan. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan. Dan bawa kami Tuhan. Untuk semakin ya Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan. Di tahun 2025 ini. Tahun yang tidak mudah Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sudah ikut dari awal tadi Tuhan sampai akhir ini. Awal dan akhir ini berbeda Tuhan. Kami percaya kami dapat rema dari firman Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru. Kami dapat pemulihan. Kami dapat tuntunan Tuhan. Kami dapat jawaban doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima segala berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.